mulailah gali kerinduan kita bahwa kita ini aku sopo, arep ngopo, terus pi. Ibu kota Jakarta memiliki banyak ragam kesenian budaya Indonesia. Salah satunya adalah wayang beber yang istimewa. Namun, wayang beber menjadi kesenian yang langka bagi kaum muda dengan sejuta hal yang terus-menerus berubah di kota ini. Tidak ada yang pasti dan semua menjadi ruang relativitas. Yang dari Jawa. Wayang beber kan memang jarang ini ya, kurang familiar sih. Wayang kulit. Golek, wayang kulit. Ya wayang kulit, wayang golek. Angan-angan gudel, kenangan gudel mengembara ke awang-awang. Kalau wayang beber itu ya misalnya berasal dari zaman Mojopahit awal. Perubahan dari wayang lontar kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang lebih transparan, lebih terbuka, karena kalau lontar itu dalam bilah yang kecil ya. Bentuk wayangnya itu hampir mirip, gambarannya hampir mirip, bentuk-bentuk raut muka hampir mirip, divisualkan lebih besar lagi. Kalau menjelaskan bertutur ya seperti sebenarnya mendongeng tadinya, asal muasalnya mendongeng juga. Dari lembaran lontar itu artinya audien atau penonton tuh nggak bisa melihat kan gitu ya, nggak bisa menerima secara visual apa yang diceritakan, gambar wujudnya itu seperti apa. Wayang itu dia boleh APBD itu oralnya dan tidak benda, tak bendanya. Misalnya piagamnya ada di museum wayang itu statementnya jelas oral, oralnya, bicaranya itu yang diakui APBD. Wayang beber metropolitan terbentuk itu tanggal 9 Juli 2010. Awalnya biasa dari iseng, semua itu berangkat dari iseng. Tapi pada saat mulai mengerucut, bermuara menjadi satu tujuan kita untuk mengenalkan kembali kesenian wayang beber. Inilah situasi di Balai Desa Pak Bimbang ini memang sangat cerdas sekali. Mereka ini mendapatkan sedikit rezeki, amplopan. Karena beliau terpanggil ya asas pemanfaatan ruang. Wayang beber metropolitan berawal dari kegemaran mereka terhadap seni rupa, membuat sketsa bersama di Taman Suropati, lalu menyepakatinya menjadi sebuah karya pertunjukan dengan karakter asli budaya Indonesia. Nah, kebetulan kami bisa membuat meskipun tidak sehebat para empu dulu, nah, tetapi paling tidak kami menjadi pintu pertama khususnya di Jakarta untuk mengenalkan kembali kepada generasi muda ini kita punya wayang beber.
menikmati visual dalam wujud 3 dimensi. Ini sangat jelas sekali kalau 3 dimensi dalam bentuk di gunung. Ini sangat beda sekali. Ini saya putar. Kok masih punya fitur pandangan yang sama. Nah ini tidak dimiliki oleh yang dimiliki wayang manapun, termasuk wayang golek. Wayang golek adalah 3 dimensi, tapi tidak seperti ini. Karena wayang beber ini bisa dibeber, tapi kalau wayang golek itu dalam wujud 3 dimensi yang tidak bisa dibeber. Wayang di Indonesia ini sudah hilang. Padahal itu hasil proses lokal jenius yang memiliki karakter asli Indonesia. Di dunia tidak ada yang menggambarkan mata di luar kayak muka, kecuali di Indonesia di wayang beber punya kita. Ini nggak ada tandingnya. Bentuk memvisualkan yang supranatural sekali itu nggak ada. Sampai Mesir pun tidak memiliki budaya yang seperti ini. Tujuan wayang beber metropolitan ini hadir dengan cerita, bukan cerita Panji lagi, tetapi mengambil dari spirit Panjinya. Artinya kalau spirit Panji itu diambil, pemahaman tentang spirit Panji itu sebenarnya proses pencarian jati diri. Nah, jati diri diri sendiri, jati diri dari karya ini sendiri, jati diri dari bangsa ini sendiri. Wayang beber itu sekarang hanya sebatas lukisan, pajangan gitu ada, tetapi untuk mencari pertunjukan wayang beber dengan basic kontemporer itu ya susah. Untuk awal kami mencoba untuk fleksibel, karena satu, wayang beber itu medianya mati, tidak bergerak. Ini tingkat kesulitannya. Nah, kalau kita tidak pinter-pinter memainkan ini, meskipun hanya satu pejagong, nah ini takutnya jadi apa ya, jadi kaku gitu kan. Harus sekian pejagong gitu kan, seperti di tradisi harus 24 pejagong habis gitu kan, ya kan, orang bubar ya kan, orang malas karena ini gambarnya satu gambar mati, tidak bergerak ya. Makanya untuk awal boleh dibilang wayang beber metropolitan ini hadir mengenalkan kembali bahwa ada satu karya wayang beber yang orang biasanya mengenal ini hanya lukisan, tetapi oh ini ternyata pertunjukan. Wayang beber memiliki 2 teknik cara memainkannya. Dari daerah Pacitan, dalang memainkannya dari belakang wayang serta menggunakan tuding dengan ukuran yang kecil. Lain halnya wayang beber dari Gunung Kidul yang menggunakan teknik dari depan wayang serta dalang menggunakan tuding yang lebih panjang. Kami dari wayang beber metropolitan ini mencoba untuk mengadaptasi dari yang Gunung Kidul. Tetapi untuk pemahaman cerita kami dua-duanya, karena keduanya ini induk, karena spiritnya sama, cuma jalan ceritanya yang berbeda. Beda dengan wayang-wayang jenis lainnya, hanya wayang beber yang menggunakan tuding sebagai tongkat petunjuk untuk menghidupkan bagian mana yang sedang dimainkan oleh dalang. Lain halnya kalau wayang kulit, ya, langsung dipegang kan. Nah, tetapi kalau wayang beber kenapa harus pakai tuding? Ya kan? Untuk mempertegas. Artinya sebenarnya seorang pemimpin, dalang itu kan ibarat pemimpin, bukan pimpinan, ya kan? Dia ada di depan, dia yang menguasai alur cerita, dia yang akan membawa penonton itu masuk dalam satu cerita, kecamuk, tetapi bisa melalui semuanya hingga happy ending.
ada tiga poin nilai-nilai Jawa yang saya berusaha pelajari, berusaha pahami. Itu melu handar beni, melu hangurung kepi, mulat sariro hangrasa wani. Itu pesan dari Mangkunegoro pertama. Jadi melu handar beni itu saya ikut memiliki karya ini. Melu hangurung kepi, saya ikut menjaga karya ini. Tetapi semua itu saya lakukan sesuai batas kemampuan saya. Mulat sariro hangrasa wani. Jadi keberanian saya ada di depan kelir itu bukan karena saya merasa dalang, bukan, tapi keberanian mengambil sikap karena sebuah karya pertunjukan yang harus dinyatakan di publik. Bukan menjadi orang sempurna, seolah melihat dalang itu kan sempurna kan, ya kan? Tetapi justru pada saat mempelajari, memahami pedalangan itu justru mau masuk ke ceruk-ceruk apapun. Nah sekarang di sini ada bajingan, di sini ada maling gitu kan. Nah mau nggak mau saya juga harus minimal pernah jadi bajingan, pernah jadi maling. Ada adegan ketemu lonte atau perak, ya saya harus dulunya juga pernah, harus ngalami, pernah. Nah itu ternyata dalang ini kalau mau diruntut sebenar-benarnya nggak ada. Yang ada bagaimana kita mau, yang tadi, mau bersikap, mau ambil risiko dengan kekurangan dan kelebihan kita. Tapi kalau untuk saya menilai diri saya dalang atau bukan, belum masih jauh sekali. Tapi itu yang bisa saya lakukan untuk khususnya untuk wayang beber metropolitan. Teknik pewarnaan wayang beber menggunakan teknik sungging, yang merupakan teknik pecah warna. Teknik sungging diambil dari nama penciptanya, yaitu Raden Sungging Prabangkoro, putra pertama dari Brawijaya. Kita jaga, kita pakai sungging. Sebenarnya ini salah satu konservasi kecil-kecilan. Di era modernisasi saat ini, budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Bahkan, bagi kalangan muda di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Jakarta, budaya asing dijadikan sebagai gaya hidup dengan berbagai macam sisi positif dan negatifnya. Namun, mereka sering lupa bahwa budaya serta kearifan lokal Indonesia yang kita miliki harus tetap dipegang teguh dan dilestarikan. Ya tidak apa-apa, pesan saya cuma jangan lupa kembali pulang. Ibarat orang main wajar, saya juga awalnya juga nggak karu-karuan gitu kan. Tetapi mulailah gali kerinduan kita bahwa kita ini, aku sopo, arep ngopo, terus pi. Saya ini siapa? Kalau sudah tahu saya ini siapa, mau ngapain? Terus bagaimana? Masih muda seperti Koko semua masih peduli terhadap wayang salut. Kalau wayang beber itu bisa memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat, itu sudah pasti karena tujuannya ya. Seperti kita mencari sosok ibu yang sudah hilang
kalau kita tahu ibunya, kita tahu rumahnya, itu pulang tidak akan kesasar mungkin. Tidak ada yang perlu dibuat malu. Anak muda nyentuh wayang wah isin kuno, tidak. Wayang itu salah satu identitas kita. Ya. Kalau kita bisa paham budaya luar, tetapi jangan sampai kita malu memainkan budaya kita sendiri. Gila. Bos. Tak, moga lagi ngapain tak? Lagi dari kesibukan. Nih, sekarang kita lagi kedatangan calon Yopi. Ini Yopinya Bibi Reza. Yopinya keren. Red carpet. Diam lah. Bogel seorang fotografer profesional. Seperti tadi dibilang sama cabe-cabe ya. Agung kan, Bogel nggak kenal dosennya. Oh ya, Agung. Agung Hercules. Kerjaan lo ngapain lagi ya? Nggak mau ngapain. Kerjaan lo ngapain lagi ya? Nyamperin cewek yang lain. Pokoknya cewek cantik gua kerjain deh. Iya. Iya. Dia dapat 2 kentang. Wih, kelas bos. Capek mulu katanya. Mana? Ininya sakit mulu nih, ininya nih. Aku malu aku. Kalau gua sakitnya nih sakit. Tolol. Ini yang sakit nih, Pak. Buset, buka dong, buka. Contoh nggak baik untuk para mahasiswa budi luhur. Kalau lagi liputan tuh jangan pakai sendal jepit, bos. Tuh, bos. Sendal jepit, bos. Sendal jepit, bos. Coba duduk. Lu mau liputan apa mau olahraga? Anak band, bos. Anak band, skater. Anak band ini vokalis sekolah. Ini anak CBD banget nih, lihat sepatunya dong. Ini CBD habis.